Selamat pagi, siang, atau malam, Miss Isna ini sesuai dengan jam yang akan Miss nonton video saya. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang apa yang akan saya publish dan juga apa yang saya pelajari selama 1 semester ini. Jadi ini untuk UAS Statistika Penelitian saya dengan saya sendiri Kanatan dengan MPM 2241-295 dengan judul saya yang berupa The Complexities of Green Purchase Behavior and Investigation into Consumer Choices. Saya memilih judul ini karena saya ingin mempelajari kompleksitas pemikiran manusia terhadap pembelian green purchase, pembelian barang-barang ramah lingkungan, dan juga saya sendiri ingin menginvestigasi terhadap pemikiran mereka, menginvestigasi kepada cara konsumer berpikir, cara konsumer membeli. Nah, di sini saya memiliki 12 hipotesis, 4 dependen dan juga 2 independen. Apa saja itu? eh, Empat dependennya ada green purchase attitude, green self efficacy, subjective norm, environmental knowledge, dan juga di bagian independennya ada green purchase intention dan juga green purchase behavior. Nah, di sini green purchase intention saya sebagai mediasi. Jadi, green purchase intention ini juga memediasi antara green purchase attitude, green self efficacy, subjective norm, dan juga environmental knowledge kepada si green purchase behavior. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengambil dan angka-angka yang dari kita dapat dari kuesioner itu menjadi sebuah angka yang bisa kita cek atau yang bisa kita ubah menjadi nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk penelitian kita. Yang pertama kita harus lihat dulu kuesionernya. Tetapi karena di dalam file yang Miss minta itu tidak perlu, jadi saya langsung skip aja, langsung saya buat Excel-nya Miss. Jadi di sini saya menyiapkan dua Excel. Yang pertama adalah Excel yang kalau misalnya kita langsung ambil ambil dari Google Form. Jadi jika kita ambil dari Google Form itu formatnya itu seperti ini. Kita ada timestamp-nya, email address, nama dan lain-lain. Nah, yang harus kita lakukan itu kita harus menghapus eh, demografi tersebut dan juga kita harus melihat kita filter apakah yes or no, apakah ini bisa dipakai atau tidak. Jadi eh, dari yang tidak ada angka berarti dari sini kita semua hapus dan hapus hapus hapus. Lalu kita juga menukarkan ini contoh-contoh soalnya misalnya I support buying green purchase or services itu menjadi dependen pertama saya kan green purchase itu jadi itu GPA 1 lalu GPA 2 GPA 3 GPA 4 dan selanjutnya selanjutnya. Nah, supaya saya tidak terlalu lama untuk membahas di Excel, saya langsung sudah menyiapkan Miss. Jadi di sini saya sudah menyiapkan totalnya kembali lagi dari GPA 1, GPA 2, GSC saya, subjective norm, environmental knowledge-nya, dan juga green purchase intention dan juga green purchase behavior. Nah, setelah kita sudah mengedit atau mengubah format-format Excel tersebut, kita pindah yang ke PLS. Nah, di sini yang menarik. Jadi pertama, kita buka dulu Smart PLS-nya tersebut, lalu kita tekan New Project. Untuk project ini saya akan menamakan UAS Seminar Manajemen. Lalu kita press OK, kita double klik to import data. Jadi data yang kita ambil itu data yang baru saja kita ubah formatnya. Nah, itu saya udah namai, saya sudah save menjadi kuesioner seminaran. Nah, jika kita mengubah format yang udah sudah benar, maka yang keluar tuh seperti ini yang bisa kita lihat. Ada indikator-indikatornya dan juga lain-lainnya. Lalu setelah kita udah dapat indikator tersebut, kita buat yang namanya path model. Kita membutuhkan model dong. Jadi ini buat model seminar manajemen. Oke, sudah muncul. Cara singkatnya saya belajar kita kontrol GPA, GPA 2, GPA 3, GPA 4, GPA 5 kita pindahkan ke kanan. Nah, udah selesai. Lalu kita juga langsung rename. Karena yang pertama adalah GPA 1, saya juga ganti aja langsung ke GPA 1. Lalu juga ada maaf ke GSE, pindahkan ke sini langsung juga supaya cepat. Saya langsung kasih contoh singkat saja karena saya udah menyiapkan di file lainnya. Jadi di sini sudah ada file untuk 400 jumlah orang yang saya langsung pindahkan aja supaya lebih cepat. Misalnya ini kita mempunyai satu independen, kita langsung pindahkan saja ke sini. Kita maaf
Oke. Dan kalau kita udah membuat kan misalnya kita mempunyai dua dependen dan juga satu independen, kita yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita rename dulu. Bentar, sebentar, saya rename dulu. WP PSE 1, sorry, SE dan juga EPI. Ya, yang selanjutnya kita lakukan itu connect. Jadi kalau udah mulai biru, berarti sudah artinya sudah oke, sudah bisa dipakai. Nah, supaya cepat, saya sudah menyiapkan di bagian sini. Ups, di bagian model sini. Nah, ketika kita udah buat benar, soalnya munculnya sesuai dengan gimana apa saja dependen dan independen. Nah, lalu yang kita lakukan berikutnya ini sangat menarik. Kita tinggal ke calculate, teman-teman. Kita ke PLS algorithm. Di sini kita langsung start calculation saja. Kita menunggu. Nah, di sini kalau sudah benar, sudah mengikuti step-stepnya, bakal keluar seperti ini. Di sini kita bisa melihat path coefficients dan juga yang lain-lain. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah dari model tersebut dulu. Di sini model model saya sini sudah terlihat angka-angka ini. Mungkin penasaran angka-angka ini menandakan apa? Nah, untuk angka-angka yang menunjukkan GPA 3 dan seterusnya itu berupa outer model atau eh, loading factor. Jadi loading factor ini kalau jika outer loading ini melewati 0,7 maka bisa dinyatakan ini lumayan signifikan atau lumayan bisa dipakai atau lumayan valid valid gitu kan. Lalu juga selanjutnya akan saya bahas itu ke bagian Cronbach dan Alpha. Jadi di sini kita ada banyak di construct reliability dan validity. Nah, di sini kegunaan masing-masing ini apa? Jadi untuk Cronbach Alpha dan juga composite reliability, mereka ini merupakan cara kita melihat apakah mereka memiliki reliabilitas yang baik atau apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada konsumen, kepada masyarakat yang berupa di Batam itu bisa dipakai. Apakah reliable? Jadi angka yang harus kita minimal pakai itu adalah di atas 0,7. Nah, dan kebetulan angka-angka saya semua itu di atas 0,7. Berarti ini bisa ini reliable. Ini pertanyaan yang saya berikan itu bisa digunakan memiliki bukti konkret lah istilahnya. Lalu juga ke AV ke AVE, AVE ini kita melihat dengan cara apakah nilai AVE ini di atas 0,5. Jika angka ini di atas 0,5, ini berarti memiliki indikator konvergen yang baik. Ini memiliki indikator yang baik berarti bisa dipakai gitu. Lalu juga ada ke diskriminan validity. Lalu kembali ke diskriminan validity. Nah, di diskriminan validity ini saya menggunakan yang namanya Forner-Larker criterion. Cara melihatnya itu sangat simpel, teman-teman, atau Miss Lily. Jadi contohnya saja kita lihat dari bagian environmental knowledge. Jadi di sini kita melihat apakah adanya korelasi. Jadi kita dengan cara melihat di angka ini 0,830 ini apakah lebih tinggi daripada yang di bawahnya seterusnya seterusnya seterusnya. Jadi punya saya kebetulan semuanya lebih tinggi daripada yang di bawah. Misalnya contohnya environmental knowledge saya lebih tinggi daripada GPA saya yang berada di angka 0,399 dan juga GPA saya juga memiliki nilai yang lebih tinggi di bawah GPB 0,56 dan seterusnya juga. Ini artinya kita kuesioner yang saya berikan itu memiliki korelasi yang berbeda. Dalam arti cukup diskriminan, cukup tidak ber no, it's not related to each other gitu. Ini jadi bisa dibilang bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di dalam Google Form saya itu memiliki keunikan masing-masing, jadi bisa dipakai gitu. Lalu juga kita akan melihat VIF. Nah, di VIF ini kita melihat caranya itu apakah angkanya itu di bawah 0, sorry, di bawah angka 5,000. Jika di bawah 5,000 dan di atas 1,000 ini memiliki korelasi yang untuk melihat korelasi antara variabel. Jadi di sini korelasinya itu cukup berbeda, jadi bisa kita pakai. Ini salah satu cara untuk melihat.
apakah ada korelasi yang sama atau tidak. Jadi di atas 5 atau di bawah satu, 1000 atau 500 itu artinya kita tidak bisa dipakai dan harus diulang gitu. Baik, di sini kita ada yang namanya R square. Jadi di sini R square itu berupa bagaimana cara independen itu mempengaruhi si dependen. Bagaimana, apakah model atau independen yang saya pakai itu mempengaruhi dependennya. Jadi di sini kita melihat bahwa di bagian green purchase behavior dan green purchase intention masing-masing itu berada di angka 0,7 dan juga 0,5. Untuk angka di atas 0,66 itu diartikan strong dan di atas 0,33 itu dinyatakan medium atau normal. Jadi bisa dibilang kedua R square, nilai R square saya itu lumayan bagus, terutama di bagian GPB. Berarti bisa dibilang model saya itu cukup baik untuk melihat apakah GPB ini dipengaruhi oleh dependen-dependen lainnya, gitu, variabel-variabel lainnya. Lanjut, kita akan membahas yang namanya bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita akan membahas tentang p-value, t-statistik, dan juga lain-lainnya. Caranya dari mana, gimana teman-teman? Jadi kita dari PLS algorithm kita ke calculate lagi. Calculate, of, kita ke model ya. Kita balik dulu ke model. Kita balik dulu ke model, lalu kita calculate lagi. Calculate-nya ke bootstrapping. Setelah itu kita tekan start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mulai, maaf, sudah muncul. Jadi di sini kita bisa lihat p-value dari masing-masing variabel, bagaimana mereka mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa subjective norm saya itu tidak memiliki, itu insignifikan untuk GPI dan juga ke GPB, dan juga GPA saya itu tidak signifikan ke GPB dan juga GSE saya. Berarti cara kita lihat p-value itu gimana? Pertama kita melihat tuh dari warnanya saja, itu paling simpel. Warna hijau itu signifikan, merah itu insignifikan gitu. Caranya kalau misalnya nggak ada warna, cara paling simpel itu bisa kita lihat dari angkanya. Angkanya, jika angkanya itu di bawah 0,005 itu dinatakan signifikan. Di atas 0,005 itu insignifikan. Tetapi ada juga yang memakai di dalam hal-hal khusus itu bisa kita ubah menjadi 0,05, 0,5. Sorry, 0,05 atau 0,0005. Itu ada case-nya masing-masing, tapi saya akan menggunakan yang pada umumnya aja, atau yaitu 0,005. Jadi di sini kita bisa lihat ada 4, ada 5 yang signifikan dan juga ada 4 yang tidak signifikan. Ini merupakan path coefficients. Ini merupakan eh, apakah dari variabel A ke B itu signifikan atau tidak. Itu sesimpel itu. Lalu kita akan lihat ke bagian t-statistik. Jadi di t-statistics ini, jika angkanya itu di atas 1,96 itu dinyatakan memiliki hubungan signifikan. Nah, kita bisa samakan lagi. Dari keempat ini semuanya itu memiliki p-value yang di atas 0,005 dan juga t-statistik yang di bawah 1,96. Jadi ini sangat saling korelasi gitu. Lalu kita akan melihat total direct indirect effects. Jadi di sini kita bisa lihat lagi ke bagian p-values dan juga t-statisticsnya dan juga variabel-variabelnya. Contohnya saja apakah environmental knowledge yang dimediasi oleh green purchase intention itu mempengaruhi green purchase behavior. Nah, kita lihat t-statisnya di atas 1,96 dan juga p-value-nya di bawah 0,005. Jadi dinyatakan signifikan. Kebalikannya lagi sama dengan subjective norm, di mana di saat direct effects-nya itu dua-duanya itu insignifikan, sama dengan ketika dimediasi oleh GPI atau Green Purchase Intention. Di sini t-statistiknya di bawah 1,96 dan juga p-value-nya di atas 0,005 menyatakan bahwa ini adalah insignifikan gitu. Lalu simpelnya tadi adalah total indirect effects-nya dan juga ini lebih eh, spesifik. Jadi di sini kita bisa lihat dari environmental knowledge ke GPI ke GPB itu gimana ya. Kurang lebih sama dengan total indirect effects, cuma ini lebih detail, lebih gampang dilihat. Setelah itu gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan lagi? Sesuai dengan perintahnya Messi, kita juga harus menggunakan format Excel lagi. Jadi caranya itu gimana? Kita tinggal export Excel. Pertama saya akan export yang bagian algoritma dulu. Export ke Excel, start exportnya.
Terus dah kita langsung rename bla 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 bla, udah siap gitu saja. Nah, karena saya sudah mempersiapkan ini adalah Smart PL Sales Report. Jadi jika kita sudah save, ini yang muncul, ini format yang muncul. Kalau benar dan harusnya benar, kamu mungkin salah. Nah, di sini kita bisa lihat lebih detailnya lagi bagaimana pet coefficient, total indirect, spesifik dan lain-lainnya itu em, mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri juga dan saya akan juga memberi ke Miss Lily. Ini juga berikutnya, ini yang di bagian bootstrappingnya. Jadi ini part PLC reportnya ada berbagai macam yang bisa kita lihat. Dan tambahan sedikit karena saya ingat karena pernah tanya saya apa itu perbedaan 2,5 dan 97,5% ini. Saya sudah belajar dan saya menurut saya dan menurut apa yang saya ingat itu dan juga apa yang saya pelajari sedikit, eh, kita bisa lihat dari total angkanya di sini. Jadi kalau dia memiliki dia kalau dia tidak melewati yang angka 0,0000 berarti itu dinyatakan signifikan. Tapi jika ia melewati angka 0,000 itu dinyatakan tidak signifikan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 5 ini merupakan insignifikan. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. 4 4 insignifikan. Kenapa? Karena menurut saya ini merupakan cara kepercayaan kita gitu. Apakah ini bisa dipercaya dan apa itu memiliki bukti konkret atau bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Jadi di dalam dalam ada 9 variabel sini berarti ada 4 insignifikan. Jadi sampai sini aja, Miss. Ini yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam diri saya dalam bertata berbicara atau dalam cara penyampaian saya yang kurang atau juga mungkin dari hal-hal yang saya kira benar tetapi ternyata salah. Em, ini yang telah saya pelajari. Ya, semoga Miss juga bisa memberikan yang terbaik dan juga saya ingin berterima kasih kepada Miss Isna ini karena dengan Miss tetap ingin mengajarkan saya dan juga teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih Miss. Terima kasih juga untuk 1 semester ini full. Ya itu aja Miss. Selamat pagi, siang atau malam sesuai dengan jam yang akan Miss nonton. Ya itu aja dari saya. Thank you Miss.